Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, bertemu kembali dengan saya Sukamto, dosen Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam kuliah pompa sentrifugal. Mari kita awali kuliah kita dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan bahas mengenai pompa aksial, ya, pompa aliran aksial. Pompa aliran aksial ini merupakan bagian dari pompa sentrifugal. Seperti pada segmen sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa pompa aliran aksial ini adalah pompa di mana aliran fluida masuk ke sudu atau ke impeller pompa dan keluar dari sudu atau keluar dari impeller pompa itu lurus atau berimpit atau satu garis. Maka disebutnya adalah pompa aksial. Nah, pompa jenis ini itu secara umum tidak bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan head yang tinggi, tetapi bisa digunakan untuk kepentingan kapasitas yang tinggi. Jadi dia memiliki kelebihan yaitu bisa memompa kapasitas yang besar, tetapi dia punya kelemahan tidak bisa memompa dengan head yang tinggi. Maka banyak sekali pompa aksial ini digunakan di dalam kepentingan untuk memindahkan fluida, tetapi bukan dari satu tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi, tapi digunakan untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat yang datar tetapi jaraknya agak jauh. Misalnya di dalam pompa pengolahan limbah, misalnya di kompleks Jababeka atau di kompleks Pulau Gadung atau di kompleks industri-industri lainnya yang di sana ada pengolahan limbah dan diperlukan untuk mengalirkan limbah itu di sungai limbah yang secara umum tingkat kemiringannya tidak terlalu tinggi dan diperlukan pompa booster untuk memindahkan limbah tersebut, maka barulah kemudian dibutuhkan pompa jenis aksial ini. Jadi secara prinsip pompa aksial ini sama dengan pompa sentrifugal. Dia menggunakan komponen utama sebuah impeller dan menggunakan gerakan utama putar dari poros yang disalurkan ke sudu atau ke impeller, dan dengan impeller tersebut dia menghasilkan gaya sentrifugal, yaitu gaya yang arahnya keluar dari pusat putarannya. Nah, para mahasiswa sekalian, kita bisa saksikan di layar. Ini saya besarkan, Anda bisa saksikan di sini. Ya, ini adalah impellernya. Kemudian yang ini adalah poros. Ya, ini adalah porosnya. Dan sisi masuk itu berasal dari sini. Ya, ini fluida masuk. Kemudian impeller ini akan berputar. Impeller ini akan berputar karena diputar oleh poros ini, dan dengan berputarnya impeller ini maka fluida itu akan terhisap dari sisi masuk, ya, kemudian ke sisi keluar sini, gitu. Nah, maka karena sisi masuk dan sisi keluar, aliran fluida masuk dan arah aliran fluida keluar itu lurus, nah, setara dengan poros atau sejajar dengan poros, maka kemudian disebutnya arah alirannya adalah aksial. Nah, setelah keluar kemudian dibelokkan ke atas, itu masalah yang berbeda lagi. Nah, tapi bahwa prinsip pompa arah aliran aksial adalah aliran masuk fluida dengan arah keluar dari sudu impeller ini membentuk aliran yang lurus atau berimpit dengan porosnya. Itulah yang kemudian disebut dengan pompa arah aliran aksial. Begitu saya kira mahasiswa, para hadirin sekalian, saya kira cukup jelas. Ini gambar skematiknya. Yang ini adalah contoh gambar real kalau digambarkan dalam sebuah pompa yang sesungguhnya. Ini pompa yang diiris searah dengan porosnya. Ini adalah poros, ya. Kemudian di sini ada bantalan, ya, adalah bantalan, ya. Kemudian ini adalah impellernya. Nah, sisi masuk dari sini, ini ada sisi masuk ke sini, ya, sisi masuk.
Nah, kemudian fluida diputar oleh poros yang menggerakkan imbeler ini, fluida diputar oleh sudu-sudu yang ada di sini. Kemudian nanti akan bergerak keluar ke sini. Ya. Nah, selanjutnya ditampung oleh rumah pompa. Ini adalah rumah pompa. Ini adalah rumah pompa. Nah, kemudian nanti selanjutnya akan tersalurkan ke sisi keluar. Ini adalah prinsip kerja secara sederhana bagaimana pompa aksial itu bekerja. Nah, para mahasiswa sekalian, kelebihan dari pompa aksial ini secara konstruksi memang lebih sederhana, sehingga sangat mungkin untuk dibuat konstruksi yang kuat gitu. Nah, dari sisi operasional, pompa aksial ini cukup handal. Artinya tidak banyak kendala yang berarti ketika operasional pompa aksial ini dijalankan terus-menerus dalam 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam tidak akan ada masalah karena konstruksinya sangat sederhana. Dari sisi keausan sangat kecil, artinya ya akan terjadi aus ya, tapi perlu waktu yang cukup lama. Nah, kelebihan yang lainnya adalah kapasitas. Ini yang sangat menonjol dari keuntungan atau kelebihan sebuah pompa aksial. Kapasitas pompa aksial ini cukup besar sehingga banyak digunakan oleh industri ketika mereka membutuhkan kapasitas yang besar. Seperti tadi saya sampaikan dalam pengolahan limbah. Limbah dari berbagai industri, dari beberapa industri dikumpulkan dalam suatu sungai atau aliran, mengalir dalam suatu saluran tertentu yang bisa jadi kemiringannya tidak terlalu tajam, maka untuk membantu aliran limbah atau zat cair atau fluida tadi itu, maka diperlukan penguat, pompa booster, dan ini banyak digunakan pompa aksial. Karena dari sisi beda ketinggian tidak terlalu tinggi, tapi dari sisi kapasitas pompa aksial ini sangatlah tinggi, sangatlah cukup untuk membantu memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lain yang relatif datar tetapi kapasitas yang sangat besar. Nah, dari sisi temperatur atau suhu, pompa aksial ini bisa digunakan untuk suhu yang relatif tinggi. Jadi mulai dari suhu biasa sekitar 27, 30, 40, 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius ini masih bisa digunakan untuk pompa aksial. Hanya saja perlu diperhatikan mengenai sil-sil yang digunakan, stuffing fork yang digunakan, itu harus diperhatikan yang bahan-bahannya juga menyesuaikan. Artinya dipilih bahan yang memang tahan untuk suhu yang cukup tinggi. Nah, secara mekanisme katup yang diperlukan di dalam pompa aksial ini relatif tidak ada. Nah, sehingga inilah yang menjadi kelebihan dari pompa aksial. Tapi setiap pompa itu pasti punya kekurangan di samping kelebihannya. Nah, demikian juga pompa aksial ini, itu juga punya kekurangannya. Antara lain, pompa ini tidak begitu cocok ketika digunakan untuk memompa zat cair yang relatif sangatlah kental sekali. Kental yang cukup masih bisa, tetapi ketika bercampur dengan kotoran yang berlebih, ini kemudian bisa jadi masalah. Nah, kemudian juga pompa aksial ini tidak bisa digunakan untuk kapasitas yang sangat kecil. Nah, oleh karena itu banyak pompa ini digunakan untuk memompa zat cair yang kapasitasnya memang besar, begitu. Kalau memang digunakan ingin menggunakan pompa dengan kapasitas yang kecil, maka dia akan pilih pompa selain pompa aksial. Dalam keadaan normal, pompa sentrifugal ini tidak dapat menghisap sama. Maka pompa ini baru bisa berfungsi ketika di dalam sudu-sudu atau dalam imbelannya itu sudah terisi dengan fluida secara penuh. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai pompa aksial, mulai dari prinsip kerja, kemudian kelebihan, kekurangan, dan aplikasi dari pompa aksial ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan ketemu pada segmen berikutnya. Kita akan bahas mengenai pompa aliran campur.
Terima kasih sekali lagi dan mari kita akhiri dengan baca bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.